Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Dolki, kelas keperawatan C. Di video ini saya akan menjelaskan proses peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan sebagai proses metabolisme. Kemudian, sistem peredaran darah manusia meliputi jantung dan pembuluh darah. Kemudian bagian jantung. Jantung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu ruang kanan, kiri, dan atas bawah. Adapun ruang yang di sebelah kanan bagian atas itu disebut dengan serambi atau atrium kanan. Kemudian di bawahnya disebut dengan bilik atau ventrikel kanan. Kemudian yang di sebelah kiri bagian atas itu disebut dengan serambi atau atrium kiri. Kemudian di bawahnya disebut dengan bilik atau ventrikel kiri. Kemudian di jantung terdapat pembuluh. Nah, pembuluh balik yang menuju ke jantung dari seluruh tubuh ini disebut dengan vena cava superior. Dan ada juga vena cava inferior yang di bagian bawahnya. Kemudian dari jantung menuju ke paru-paru akan melalui pembuluh arteri pulmonalis. Nah, di sini disebut dengan pulmonalis kiri karena di sebelah kiri, karena di sini ada percabangan. Di sebelah sana ada pulmonalis kanan. Kemudian dari jantung menuju ke paru-paru itu disebut dengan pembuluh besar aorta. Kemudian ada lagi pembuluh vena pulmonalis, yaitu dari paru-paru ke jantung, itu disebut dengan pembuluh vena pulmonalis. Jadi ingat saja, setiap pada pembuluh itu pasti darah akan kembali ke jantung melalui vena ke vena. Kalau seluruh tubuh itu vena cava, kalau dari paru-paru itu vena pulmonalis. Kemudian setiap ruang di jantung ini terpisahkan oleh katup. Nah, antara serambi atau atrium kanan dan bilik kanan itu terpisahkan oleh katup skumpit. Sedangkan bilik kanan dan arteri pulmonalis itu terpisahkan oleh katup pulmonal. Sedangkan atrium kiri dan bilik kiri itu terpisahkan oleh katup mitral. Dan bilik kiri dengan pembuluh aorta itu terpisahkan oleh katup aorta. Kemudian mekanisme peredaran darah. Yang pertama, darah dari seluruh tubuh ini akan kaya karbon dioksida atau CO2. Nah, spesifiknya dari bagian kepala dan tangan ini akan menuju ke serambi kanan melalui vena cava superior. Sedangkan dari seluruh tubuh, spesifiknya bagian kaki ini akan kaya dengan CO2 menuju ke serambi kanan melalui vena cava inferior. Kemudian darah yang akan kaya CO2 tersebut akan menuju ke paru-paru dari bilik kanan dan akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru darah tersebut akan bertukar antara CO2 dan O2 di alveolus. Kemudian setelah terjadi pertukaran gas, darah tersebut akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, jadi darah yang kaya akan oksigen tersebut akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju ke serambi atau atrium kiri. Jadi ingat saja, setiap serambi atau atrium itu dia pertama kali menerima darah. Kalau atrium kanan, dia akan kaya CO2 karena dari seluruh tubuh. Kalau atrium kiri, itu akan kaya oksigen karena dari paru-paru. Kemudian dari serambi kiri menuju ke bilik kiri yang bertugas memompa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Kemudian setelah digunakan oksigen tersebut akan kembali lagi ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior dan akan kembali lagi ke jantung. Proses ini akan terus seperti ini selama detak jantung masih berdenyut.
Secara umumnya, peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil itu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, spesifiknya jantung bagian mana? Nah, jantung bagian kanan dan menuju ke seluruh tubuh dan akan kembali ke serangan kiri. Kemudian untuk peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh dan jantung. Jadi ingat saja, kalau peredaran darah kecil itu paru-paru, kalau peredaran darah besar itu seluruh tubuh. Nah, spesifiknya peredaran darah besar ini dari jantung bagian bilik kiri ke seluruh tubuh dan kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar ini dimulai dari